Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Jamaah pengajian malam Rabu yang semoga Allah menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa memulai kegiatan rutin kajian malam Rabu di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman ini dengan tidak ada halangan satu apapun. Semoga kemudian kedepannya bisa semakin terus berkembang dan menjadi bagian wasilah untuk menambah ilmu dan iman tentunya. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan mengambil tema lanjutan pasca Ramadan, yaitu apa? Menjaga buah Ramadan sekaligus mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa umat Islam itu dapat meraih kemenangan, dapat meraih kejayaan itu hanya karena pertolongan Allah semata. Makanya kita diajarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena banyaknya jumlah kita, tetapi karena Allah berkehendak menolong kita. Inilah sejarah telah membuktikan bagaimana ketika terjadi perang Badar Al-Kubra. Saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 319-an orang pasukan dan tidak berniat perang besar. Niatnya itu menyergap kafilah dagang. Ternyata kafilah dagangnya lolos dan mereka harus menghadapi 1000 pasukan siap tempur dengan peralatan lengkap dari orang-orang Quraisy. Secara logika perang, orang-orang Quraisy di atas angin sudah siap perang, logistiknya sudah kuat, pasukannya kuat, kemudian mungkin persenjataannya lebih lengkap tentunya. Maka saat itu Nabi kita kemudian menghadap ke kiblat, mengangkat tangan beliau, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai kain salnya jatuh, beliau nggak terasa. Nah, setelah itu kemudian akhirnya Allah tolong kaum muslimin, didatangkan 1000 pasukan malaikat. Akhirnya perang Badar menjadi saksi, peristiwa sejarah itu saksi betapa pasukan yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar atas izin Allah. Akhirnya kalahlah orang-orang musyrikin di perang Badar atas pertolongan Allah. Ini real dan terus ya, umat Islam bisa terus
mengeluaskan pemerintahannya sampai ke Asia, Afrika, sebagian Eropa. Ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita harus sadari bahwa kejayaan Islam itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Nah, PR-nya bagaimana Allah mau menolong kita, itu yang jadi PR. Bagaimana agar Allah mau menolong kita. Nabi kita ngangkat tangan langsung didengar Allah gitu. Nah, sekarang bagaimana, ini yang perlu kita renungkan. Kalau umat Islam ini kok seringnya jumlahnya banyak tetapi kualitasnya mungkin tidak nampak, kemudian sering menjadi korban framing, korban apa yang dianggap jelek-jelek itu. Ya, ini mengapa terjadi? Ini harus kita adakan introspeksi, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi bagaimana Allah menolong kita gitu. Karena kalau sudah Allah menolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang Firaun yang begitu kuat dengan pasukan yang hebat sekalipun, ketika Allah telah turun tangan, bahasanya Allah telah membantu menolong Nabi Musa alaihissalam, maka dengan mudah Firaun yang begitu kuat dengan pasukan yang hebat itu kemudian Allah tenggelamkan di Laut Merah. Sampai sekarang muminya masih ada. Inilah pentingnya kita mengundang pertolongan Allah. Nah, terkait dengan Ramadan ini sangat strategis sekali supaya Allah itu meridhoi kita dan menolong kita gitu. Di antara buah Ramadan yang perlu kita jaga, satu, kebersihan hati. Kalau Ramadan kemarin itu kita memang serius dalam beribadah, mestinya hati kita menjadi bersih. Karena kita sudah hafal hadisnya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mau siam Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa itu ngotori hati. Sebagaimana Nabi sabdakan, idza adzaba amtun kita fi qalbin, kata sauda, seorang hamba kalau berbuat dosa nanti akan ada nokta hitam di hatinya. Nah, dengan hapusnya dosa-dosa, ya, dengan taubat istighfar kita di saat-saat Ramadan kemarin, mestinya hati kita bersih. Hati yang bersih inilah hati yang mampu untuk tergerak berbuat kebaikan dan takut berbuat keburukan. Ini yang harus kita jaga. Ini buah Ramadan yang sangat penting yang perlu kita jaga. Kalau kemarin di Ramadan kita ringan untuk sholat berjamaah, ringan baca Al-Quran, mestinya ini kita jaga. Bagaimana supaya semua itu ringan terus? Dimulai dari mana? Hati yang bersih. Bagaimana hati ini terjaga kebersihannya? Ya, satu, jangan banyak berbuat maksiat. Meskipun sudah tidak Ramadan lagi, tapi jangan sampai kemudian kita merasa sudah merdeka. Kemarin wis nahan-nahan lakoni dosa Ramadan mumpung Syawal gitu. Bukan begitu. Tapi justru dilatih di Ramadan, terus kita lanjutkan. Bagaimana kita berusaha menjaga kemarin saum kita itu, menjaga makan, menjaga minum, tidak makan, tidak minum, tidak memandang yang buruk, tidak mendengar yang buruk, tidak ngomong yang jelek. Nah, itu kita lanjutkan agar sucinya jiwa ini terjaga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, terus kita melazimi tobat dan istighfar. Ini harus menjadi kebiasaan harian kita. Yang kita tahu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu waktu kadang istighfarnya 100 kali, 70 kali. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah terampuni, yang lalu maupun yang kemudian. Kalau kita sebagai umat Nabi yang tentunya banyak berbuat salah, ini tidak banyak bertobat dan istighfar, ya kebangetan gitu, merasa lebih pede dari Nabi gitu. Sinilah jemaah sekalian, mari kita biasakan zikir-zikir istighfar ini kita teruskan, karena memang
itu membersihkan hati seperti tadi yang hadis yang saya bacakan, idza dzanaba abdun nukitat fi qalbi nuktatun sauda'u idza taba wastaghfara suqila qalbuhu. Hadis hasan nih, itu majah masalah. Jadi kalau hamba itu berbuat dosa maka akan noktah hitam di hatinya. Idza taba wastaghfara, kalau dia mau tobat kemudian istighfar, suqila qalbuhu, hatinya menjadi bersih. Ini yang harus kita jaga ya. Jadi pasca Ramadan hasilnya adalah tazkiyatun nufus, kebersihan hati. Mari kita jaga dengan apa? Jangan berbuat dosa dan banyak tobat dan istighfar. Atau jangan mudah berbuat dosa lah. Kalau jangan berbuat dosa mungkin agak berat ya. Jangan mudah berbuat dosa. Utamanya dosa-dosa besar. Maka itu harus kita pikirkan terus bahwa al-ma'asi ini memang membuat banyak perkara, ya gelapnya hati, lemahnya ketaatan, kemudian lemahnya apa untuk menghindari yang haram itu akan muncul begitu kalau hati kita ini tidak kita bersihkan. Maka ini mari kita jaga betul hati kita yang sudah insya Allah bersihkan di Ramadan. Kita jaga terus agar semangat kita untuk berbuat kebaikan Allah mudahkan, dan menjadi keburukan Allah mudahkan juga, gitu ya. Dosa-dosa itu akan melemahkan himmah kita untuk berbuat kebaikan. Inna sayyi'ata walidu sayyi'ata ba'daha. Dosa itu akan menimbulkan dosa berikutnya. Kalau nggak kita hentikan, kok terus. Orang yang sudah korupsi nanti dosanya apa? Tambahane bohong, ya kan? Di sidang bohong. Apalagi setelah itu ngerayu hakim, ngerayu jaksa, nyuap. Begitu terus, jadi dosa berkelanjutan. Dosa itu kan melahirkan dosa berikutnya kalau nggak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah pertama. Buah kedua ya yang sangat inti adalah seperti ayat yang kita sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buahnya itu adalah takwa. Orang yang saum itu mestinya membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah intinya adalah al-khauf bi rabbil jalil, takut kepada Rabb semesta alam. Nah, ini buah yang sangat penting, dan inilah yang akan mendatangkan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan seorang menjadi wali Allah. Ayatnya kita sudah hafal, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan juga tidak ada rasa sedih. Wali Allah itu orang yang sudah dekat dengan Allah itu, yang imannya kuat itu tidak takut, tidak sedih. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu siapa? Semua kita bisa. Kenapa? Wali Allah itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mestinya pasca Ramadan ini banyak muncul wali-wali Allah, gitu ya. Yang wali Allah itu kalau sudah idza da'ani, ketika minta pada Allah, astajibulah, nanti aku Allah kan kabulkan. Nah, ini kan mengundang pertolongan Allah. Sehingga orang-orang yang takwa, orang-orang yang imannya kokoh ini menjadi kunci-kunci kesuksesan juga, karena dia doanya itu bisa mendatangkan ma'unah Allah. Antum kan tentu masih ingat perang Yamamah kalau salah ya, perang antara kaum muslimin melawan nabi palsu di Yaman, Musailamah al-Kadzdzab.
Musailamah ini kan kokoh sekali bentengnya dan punya senjata yang sangat berat menghadapi waktu itu. Kenapa? Dilempar dari belakang benteng itu bola-bola api yang bisa mengenai pasukan kaum muslimin. Beberapa bulan nggak bisa maju, nggak bisa masuk, dikepung tapi nggak bisa masuk benteng. Nah, apa langkah yang akhirnya ditempuh oleh panglima perang? Kalau tidak salah panglima itu siapa ya, Muhammad bin Maslamah apa siapa itu, lupa dikit saya, kayaknya itu beliau mencari orang yang kira-kira nek ndonga itu makbul gitu ya. Tentunya para sahabat banyak yang makbul, tapi dicari yang lebih nampak ini. Nah, beliau pernah mendengar ruba as'asa aghbaro. Ini pernah bersabda, berapa orang, banyak orang yang as'asa, rambutnya kusut masai, aghbaro, berdebu karena dia mungkin berjihad gitu ya, enggak dikenal orang. Tapi idama tiati sama, kalau ngangkat tangan ke langit itu langsung makbul doanya. Maka beliau panggil seorang sahabat namanya Barok bin Malik radhiyallahu anhu, kakaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau panggil Barok, ya Barok, saya mendengarkan sabda Nabi, berapa banyak orang yang kusut masa itu kalau ngangkat tangan kabulkan Allah, engkau termasuklah, engkau kayaknya termasuk salah satunya itu. Berdoalah pada Allah agar Allah berikan kemenangan pada kita. Barok mengangkat tangannya, minta pada Allah agar bisa mengalahkan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, sambil doa lainnya beliau minta agar bisa mendapat syahid di situ gitu. Akhirnya setelah itu kita dengar ceritanya, beliau diangkat pakai turus itu, pakai apa itu? Pakai tameng itu. Pakai tameng, beliau di atas tameng, terus diangkat pakai tombak gitu, dilemparkan supaya bisa masuk ke benteng. Angkat, loncat, masuk ke benteng, langsung disikat itu para penjaga benteng. Puluhan orang dibunuh oleh siapa tadi, Barok bin Malik radhiyallahu anhu. Dan akhirnya beliau buka pintunya, kaum muslim maju masuk dan akhirnya bisa menguasai bentengnya Nabi palsu Musailamah. Dimulai dengan doa Barok bin Malik, futuhatnya itu. Nah ini kalau Ramadan kemarin itu serius, berarti insya Allah muncul para wali-wali Allah yang semakin banyak. Nah, kalau mereka mengangkat tangan untuk kepentingan kaum muslimin kan insya Allah Allah kabulkan begitu. Itu diantara Ramadan ini sebenarnya kalau serius itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, karena banyak orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jamaah sekalian, kalau takwa itu kemarin kita berhasil raih, mari kita jaga, karena itu sumber kebaikan dunia akhirat. Antum dan saya itu kalau ingin problema hidupnya itu ringan, kalau ingin urusannya itu Allah permudah, kuncinya satu, takwa. Kuncinya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Antum ingin mendapat ilmu yang manfaat, itu rumusnya apa? Taqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah akan ajari kamu, Allah akan beri kamu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, itu pribadi ya. Nanti saya bermasyarakat kita sudah hafal semua. Walau anal qura aman wattaqau la fatahna alim barokatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu mau iman dan takwa, pasti Allah buka barokah langit dan barokah bumi. Ini rumusnya, kunci-kuncinya di situ itu. Nah, bangsa Indonesia ini kan 85% itu muslim. Kalau Ramadan kemarin tuh berhasil 80% saja, mantap itu Indonesia ya. Insya Allah barokah akan muncul. Bukan hanya barokah muncul, kerusakan akan terhenti. Rata-rata kan dari RT sampai presiden yo banyak orang Islamnya toh. Takwa semua kan, orang gelem korupsi, orang gelem ngapusi, orang gelem dolim, selesailah urusan, adil makmur di Indonesia. Kalau takwa itu berhasil teraih. Sayang sekali ya nggak tahu ya, kayaknya sudah bertahun-tahun kita puasa kok orang roba-roba ini, berarti takwanya kurang, belum berhasil maksimal meraih takwanya itu. Karena kalau takwa janji Allah seperti itu, dan kerusakan mesti akan berhenti karena orang takut sama Allah.
Nah, ini masalah di situ. Maka mari kita jaga, ya paling enggak kita yang hadir ini kita mencoba menjaga takwa kita. Yang menjaga itu diantara langkah terkuatnya adalah merasakan muraqabatullah. Itu diantara cara menjaga takwa. Merasakan fakta. Jadi sebenarnya ada fakta-fakta yang kita sering nggak merasakan karena fakta itu nggak kelihatan gitu. Nah, ini bagaimana kita jaga perasaan kita bahwa kita sadar bahwa itu fakta yang kita sadari. Fakta apa? Fakta kita itu diawasi oleh Allah dan perangkat-perangkat yang Allah buat untuk mengawasi kita. Apa perangkatnya? Tubuh kita ini. Tubuh kita ini semua menjadi perangkat saksi. Kalau kita baca surat Yasin ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kan Allah mengabarkan kepada kita nanti ketika hari kiamat itu Allah akan kunci mulut mereka, kami buat tangan-tangan mereka berbicara dan kaki mereka menjadi saksi. Bahkan dalam surat Fussilat itu disebutkan juga kulit-kulit akan ngomong, mata akan cerita, anggota tubuh kita akan ngomong semuanya. Ini kan CCTV alami yang Allah buat. Nah, kita kalau ke mall-mall ditulisi Anda diawasi CCTV, itu sudah nggak berani macam-macam kok ya. Wani nggak masuk mall ada tulisannya Anda diawasi CCTV, kemudian kita ambil mie goreng opo terus kita remet-remet balik ke meneh ngono. Wani tak kira-kira. Kan nggak berani. Itu baru diawasi CCTV manusia. Ini kita diawasi CCTV Allah yang membersamai kita setiap saat, yang nggak mungkin akan berpisah dengan kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita. Maka orang-orang yang kaget tuh nanti ngamuk sama kulitnya. Qalu li juludim lima syahidtum gitu. Ngomong sama kulitnya, kamu kok jadi saksi ngapain gitu. Tapi itu karena Allah telah perintahkan qala antaqanallah. Iya, karena kami disuruh Allah untuk berbicara, kami dibuat Allah bisa berbicara. Semua jadi saksi. Jadi kalau jadi kalau kita sadar, pencuri mesti kalau sadar nggak berani nyuri. Mau nyuri, tanganku ngomong nih, rawani gitu kan. Nah, cuma fakta ini seringnya kita nggak bisa merasakan. Mari kita rasakan. Bukan hanya tangan kaki kita, bumi ke tempat kita berpijak ini juga akan cerita. Wa yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti, bumi akan menceritakan kabar-kabar apa yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk perbuatan kita. Semua akan menjadi saksi. Bukan hanya bumi, malaikat raqib atid tidak pernah letih, tidak pernah ngantuk nyatet amal-amal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid yang selalu mencatat. Semua yang kita lakukan. Nah, ini yang kenyataan yang sering kita nggak rasakan, yang sering umat Islam nggak rasakan. Akhirnya tidak merasa takut sama Allah, merasa bebas sakarepe dhewe. Itu karena nggak merasakan ini. Belum lagi Allah langsung mengawasi wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma min salasatin illa wa rabium, tidak ada 3 orang yang berbicara kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa wa sadisuhum, tidak ada 5 orang yang berbicara kecuali Allah yang keenamnya. Wala aktsara min wala adna min dari wala aktsara, tidaklah lebih sedikit daripada itu, lebih banyak kecuali Allah selalu bersama mereka. Nah, ini kan realita, ini kan fakta, kenyataan yang kita kadang tidak merasakan. Nah, supaya takwa tadi selalu muncul, maka mari kita kuatkan merasa diawasi Allah. Bahkan Allah membuat perangkat-perangkat pengawasan yang sangat ketat. Allah sendiri mengawasi, malaikat mencatat, tangan dan kaki dan anggota tubuh menjadi saksi, bumi pun menjadi saksi. Lah terus itu mau aman, mau selamat, mau bisa bebas dari masalah, dan kapan bisanya? Ini kalau sadar,
dahsyat betul itu. Maka nggak akan muncul kejujuran, akan muncul amanah, akan muncul rasa untuk pengen terus dekat kepada Allah karena dia sadar terus diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya muraqabatullah. Itu menjaga buah Ramadan takwa itu dengan merasakan pengawasan Allah. Dan inilah yang membuat orang-orang dulu itu bisa berbuat hal-hal yang luar biasa ya. Seperti ada kisah seorang prajurit itu mengembalikan emas. Jadi perang itu kan menang dapat ghanimah. Nah, ada seorang prajurit itu buntel emas sak gede kepala sapi. Pirang kilo itu kira-kira? Bisa 10 kilo ya atau lebih. Itu kan harta besar. Nggak ada yang tahu. Tapi karena dia sadar ini ghanimah ini kalau nggak dikasihkan panglima untuk dibagi-bagi, dia berbuat zalim, maka dia kasihkan tuh kepala sapi. Nggak ada yang tahu kan. Luar biasa. Ini hal-hal yang sekarang kalau sekarang kan yang terjadi sampai ketahuan aja nggak mau ngaku kan. Ini nggak ada yang tahu saja diserahkan tuh harta itu. Begitulah efek takwa itu luar biasa. Makanya sebenarnya PR besar bangsa ini bukan kurang orang pinter. Sing kurang itu orang takwane tadi. Orang takwa, orang iman itu kurang. Dan ya yang menyedihkan hari ini yang banyak menguasai sosial media dan media itu banyak yang kurang bertakwa atau bahkan ya lemah takwanya. Yang sedang viral di medsos sekarang ini kan ada bagaimana menjadi pasangan yang baik. Nah, itu ya Allah, ini kan mengundang murka Allah itu. Ini karena nggak punya takwa, nggak punya rasa takut sama Allah Taala. Kalau takwanya ada, nggak mungkin sebenarnya. Kalaupun punya itu dikit gitu, kurang besar. Semoga ya orang-orang yang lemah takwa itu nanti Allah sadarkan sehingga menjadi orang itu takwa. Gitu ya. Orang-orang yang hari ini punya kekuatan, harta yang banyak, media sosial dan macam-macam, ya semoga aja Allah nanti sadarkan dengan wasilah dakwah kaum muslimin yang kenal sehingga menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah banyak juga beberapa orang yang kemudian masuk Islam dan memberikan andil kepada kaum muslimin ya, seperti misalnya siapa itu yang bos jalan tol itu siapa? Yusuf Hamka itu ya, kan Cina tapi Muslim, kemudian Masya Allah banyak membantu kaum muslimin. Ada juga pemilik JNE itu, sahabat itu saya nggak tahu namanya, itu juga bertekad membangun berapa itu 100 masjid atau 1000 masjid itu. Ada juga sampai itu Koh Stephen itu ya, yang ketua Mu'alaf Center itu juga. Alhamdulillah mereka orang-orang yang kemudian mendapat hidayah. Nah, semoga nanti banyak yang seperti itu dari yang dulunya mungkin nggak respon dengan Islam kemudian malah membela Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga takwa, mari kita menjadikan Quran sebagai karib kita. Bukan hanya tilawatan. Yang dituntut tilawatan, tadabburon, wa tatbiqon. Yang dituntut dari Quran itu ya membacanya, ya mentadaburi isinya, ya mengamalkannya. Ini kalau kita bisa akrab dengan kitab Allah, ya sehari ya minimal berapa ya? Nih iso sak juz lah, nek iso ya sak kuat-kuate, tapi dikasih waktu, diseriusi waktunya. Kalau kita sibuk, alasannya yo koyoke ora patut. Karena apa? Kalau dibandingkan sibuknya kita dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan yo mestinya kita kalah sibuk. Karena sahabat Utsman waktu itu menjadi khalifatul muslimin, presiden, dan wilayahnya meliputi Arab Saudi, Jazirah Arab, Asia, Afrika, sudah masuk ke wilayah Islam. Tapi beliau masih membiasakan baca Quran, kadang semalam khatam, 3 malam khatam. Itu sahabat Utsman bin Affan yang beliau kemudian berkata, lau taurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Sekiranya
hati kita ini suci, bersih, masyabi'na min tilawatil Quran, tidak akan pernah kenyang kita membaca Al-Quran. Dibaca, dipahami, kalau memang kurang bisa ya ngaji bareng gitu ya, dikhatamke, ngaji bareng sithik-sithik, diamalke. Insya Allah ini akan membawa kepada ketakwaan. Plus juga apa? Karena dalam Quran itu hampir setiap lembar itu mesti ada targhib dan tarhib. Targhib itu mencintakan kepada kebaikan dengan jannah, tarhib nakuti atau membuat rasa takut dengan apa, ancaman-ancaman neraka. Itu kan munculnya takwa kan dari takut, itu takut siksa Allah, takut keagungan Allah. Di Quran banyak cerita tentang itu yang kalau kita tadaburi itu bisa membuat kita bertakwa. Maka kadang-kadang pernah ya, Nabi kita itu pernah baca satu ayat diulang-ulang sampai semalam dalam qiyamul lail beliau. Karena untuk apa? Mentadaburi, masukkan ayatnya gitu. Ini yang perlu juga kita lakukan untuk menjaga takwa kita. Mari kita semua bertekad untuk bagaimana bisa tilawah, tadabur dan amal Al-Quran. Tilawahnya gimana biar ringan? Ya cobalah kalau bisa diatur setiap habis sholat dikasih waktu 10 menit. Habis sholat 10 menit. Wah kerja tan ya wis. Kan subuh ora langsung kerja toh. Apa ada yang subuh kerja nek tani langsung kerja ya. Ya. Subuh misalnya, bar maghrib misalnya, bar isya misalnya, kasih waktu, nggak harus setengah jam langsung mungkin rakwat ngantuk itu ya, wes 10 menit diwaca atau sak kuate lah paling enggak itu. Kasih waktu-waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, kasih waktu untuk memahami isi Al-Quran, kasih waktu untuk mengamalkan. Nanti insya Allah itu akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengan banyak menjaga takwa tadi ya, dengan muraqabah, dengan membaca Quran, juga termasuk majelis ilmu seperti ini, dan juga melakukan kegiatan muhasabah harian. Muhasabah, mikir malam-malam, mikir ya Allah, mau kesedino apa yang saya lakukan untuk agama Allah ini. Kalau sampai saya ini disebut malaikat maut, kira-kira apa yang telah saya bawa dan saya siap untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Modal saya apa? Itu muhasabah. Ya Rahman, waktuku berapa jam habis itu apa? Dimuhasabai supaya ada peningkatan kepada kebaikan. Jangan dibiarkan menggelinding begitu saja, itu dimuhasabai. Kalau masih banyak waktu yang nggak manfaat, gimana dibuat menjadi lebih bermanfaat? Kalau masih malas ini, dibuat lebih semangat lagi. Yang intinya untuk ingat kita ini akan segera pergi dari dunia, butuh bekal yang banyak, butuh modal yang banyak. Sudahkah ladang dunia kita jadikan untuk modal mempersiapkan bekal menuju hidup setelah mati? Terus harus kita pikirkan masing-masing kita, karena nanti kita masing-masing akan bertemu Allah dan membawa modal masing-masing. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, akan muncul rasa takut pada Allah, takut nanti menghadapi neraka Allah, sehingga akhirnya kita berusaha lebih hati-hati terus, sehingga itulah takwa akan terjaga. Ini buah yang sangat penting, jangan dibiarkan hilang seiring selesainya bulan Ramadan. Yang ketiga, buah Ramadan itu adalah semangat takarub kepada Allah. Ramadan kemarin kita selalu qiyamul lail, selalu tadarus, mencoba sholat berjamaah, subuh-subuh sudah datang. Ini sesuatu yang akan menguatkan ruhiyah kita. Itu kebutuhan rohani kita. Jangan dihentikan seiring berhentinya Ramadan. Lanjut takarub yang ada itu. Mungkin apa yang kemarin antum biasakan, qiyamul lailnya, tilawahnya,
mungkin duha, mungkin apa, sedekah harian, itu jangan dihentikan. Itu justru dilatih di Ramadan untuk kita lanjutkan agar menguatkan ruhiyah kita. Ruhiyah kita akan semakin kuat, semakin kokoh dengan taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini sekali lagi ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita sangat bergantung kepada As-Samad. As-Samad itu zat yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Jantung kita berdetak ini tergantung kepada Allah. Nafas kita, paru-paru bergantung kepada Allah. Energi kita Allah atur supaya ada energi dengan makan. Semua bergantung kepada Allah. Kalau Allah menghendaki itu bisa rusak, itu mudah. Kadang-kadang antum lihat ada orang yang ginjalnya jadi hancur, rusak. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang lambungnya bermasalah, ada yang paru-parunya bocor, ada yang otaknya ada apanya tumor, macam-macam. Kalau Allah menghendaki, maka kita bergantung pada Allah, kita sangat butuh kepada Allah, maka kita butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada bos dunia aja kalau kita dekat seneng nggak ya? Kita punya pimpinan, kita orang bawahan disuruh dekat, kita dekat untuk kepada bos kan kita seneng untuk backup bos yang hebat, yang kuat. Itu dunia, ini Allah yang memiliki dunia akhirat, yang bosnya segala bos gitu. Maka kesempatan mendekat ini kita jaga terus, kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhoi kita, mencintai kita, sehingga akan membimbing kita di jalannya yang lurus ini sampai nanti akhir kehidupan kita. Jangan pernah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memutus hubungan dengan Allah, tidak mau ketemu Allah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau dekat dengan Allah, itu Allah akan biarkan mereka dalam suasana jiwa yang tidak nyaman, mereka lupa Allah, maka Allah melupakan mereka. Nasullaha fanasiyahum, gitu kan ayatnya. Mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Allah biarkan mereka terus berbuat apa di dunia, tahu-tahu mati, nggak siap apa-apa. Ini musibah di atas musibah. Maka kita jangan terkecoh dari orang-orang yang lupa Allah kemudian hidupnya nikmat. Itu memang Allah buat begitu. Fa'amhilhum ruwaida, biarkan mereka ruwaida sebentar, paling 100 tahun, nggak sampai biasanya ya, sebentar itu. Jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan itu. Maka kita kuatkan silah kepada Allah. Yang terakhir, Ramadan kemarin kita diajari oleh Allah atau dilatih oleh Allah dalam Ramadan untuk memperbaiki akhlak kita. Kita disuruh dilatih sabar, ya, biasanya makan minum bebas, dilatih untuk tidak makan minum, kita ya sabar. Kita Nabi arahkan kalau ada orang ngejak tengkar, syatama ka'atun aqatalaka faqul ini shaim, kon sabar, ojo dilayani, ojo diladeni. Kita Ramadan kemarin dilatih untuk empati kepada orang lain, suruh banyak sedekah, empati kepada yang lain. Ramadan kemarin kita diminta untuk jangan banyak berbuat dosa mulut, jangan gibah, jangan namimah, ya, jangan kata-kata kotor, jangan berbuat dolim. Ini Allah latih akhlak-akhlak yang mulia ini. Mari terus saja kita tingkatkan buah Ramadan berupa akhlak mulia ini, karena memang nilai kita selain iman tadi juga adalah akhlak yang mulia. Nabi sampai bersabda, ana zaimun bi'a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya Nabi ya, zaimun, menjadi pemimpin, akan memimpin bi'a'lal jannah, di jannah yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang akhlaknya mulia. Jadi akhlak mulia ini dalam Islam sangat penting sekali, sangat diperhatikan sekali, dan kita telah latihan di Ramadan dengan berbagai akhlak-akhlak mulia menjauhi akhlak sayyi'ah. Maka mari ini terus kita jaga, kita tingkatkan, terus kita tadi amati akhlak kita sendiri ya, untuk terus kita tingkatkan agar
kita betul-betul menjadi insan ya yang mendekati kamil lah, manusia yang mendekati sempurna, manusia yang soleh, yang akidahnya lurus, akhlaknya mulia, yang itulah memang kita diutus Allah untuk itu. Karena Nabi sampai bersabda, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini mari kita terus jaga, kita lanjutkan buah ini agar madrasah Ramadan ini terasa ada perubahan dalam jiwa kita dan diri kita. Agar madrasah Ramadan ini betul-betul membuahkan manusia-manusia beriman, bertakwa, bersih hatinya, baik hubungannya dengan Allah semakin meningkat dan akhlaknya mulia. Kalau ini muncul orang-orang seperti ini, nah, Masya Allah, nanti akan nyaman betul dunia ini. Karena apa? Yang ngisi orang-orang seperti ini, orang soleh seperti ini, orang yang nek ngomong tidak kotor-kotor, orang yang tidak ngotot-ngotot, orang yang menyenangkan lah ya. Ini kita jadikan ini sebagai bukan juga bagian dakwah kita, karena seringkali kita di stigmakan negatif, tapi kalau realitanya seperti ini, masa orang akan percaya gitu kan? Kalau orang Islam itu jelek, jahat, keras, kasar dan sebagainya, tidak akan percaya. Kalau memang kita memperhatikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga buah Ramadan, bahkan mengembangkannya sehingga kita betul-betul menjadi rajulun soleh, menjadi laki-laki soleh atau wanita yang solehah yang betul-betul bisa mengisi, memakmurkan dunia dengan ajaran Allah dan Rasulnya yang sangat mulia ini, sehingga orang menjadi tahu bahwa Islam itu ternyata adalah sebuah kemuliaan, sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk alam semesta ini, gitu. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan tentang menjaga buah Ramadan. Harapannya nanti kita semua terus meningkat meskipun sudah selesai Ramadan, tetapi kebaikan Ramadan terus kita lanjutkan, karena kita bukan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan tok, tapi hamba Allah di 12 bulan. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ini, insya Allah nggak ada yang tanya kan, karena ini temanya bukan untuk ditanyakan tapi untuk dirasakan dan diamalkan itu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.